Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya, Pastor Glenn Latuheru, menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memulai hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya firman akan menuntun kita, firman akan membuat kita kuat, firman akan memantapkan setiap langkah dan kehidupan kita. Sehingga akhirnya hari ini menjadi hari berkat, hari ini akan menjadi hari mujizat, hari ini menjadi hari di mana tangan Tuhan yang memimpin dan menuntun, bahkan mengarahkan kita ke dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan, minta hikmat daripada Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena hari yang baru ini Tuhan ada dalam kehidupan kami, menopang, menyertai, dan menuntun setiap langkah kami. Karena itu kami rindu merenungkan firman-Mu. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga firman termaterai langkah hidup kami, semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan buat setiap kita di tempat ini. Di dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, Alkitab bilang begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus hidup hari-hari ini dalam pimpinan Tuhan. Kita harus hidup hari-hari ini dalam tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita hanya hidup memakai akal, logika, pikiran, perasaan kita, maka yang terjadi akan penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kecemasan. Kenapa? Karena kita nggak tahu hari depan yang akan terjadi. Namun Alkitab bilang kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan yang akan menguatkan kita. Dan jangan pakai pengertian kita sendiri. Nah, jadi masalah seringkali kita sok tahu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini bahayanya penyakit manusia. Kita sok tahu, kita mulai mereka-rekakan, nanti setelah ini akan jadi ini, nanti setelah itu akan jadi itu, entah setelah buat ini. Planning kita sudah ada. Namun kalau saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan setiap hari, kita nggak usah pakai pengetahuan kita lah. Kita cuma belajar berserah. Bukankah Alkitab katakan dalam Yosua, di dalam pertama perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan mengingatkan bahwa janganlah engkau melenceng ke kanan dan ke kiri. Renungkanlah firman Tuhan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan segala apa yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil, ya kan? Jadi belajar untuk berserah, belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk percaya bahwa apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Bagian kita setiap hari memulai hari bersama dengan Tuhan. Bagian kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Bagian kita minta Tuhan pimpin saya, karena pengertian saya terbatas, kemampuan saya terbatas, kepintaran saya terbatas. Itu sebabnya saya nggak mau sok tahu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh sok tahu. Amin. Kita punya Allah yang maha tahu. Karena itu serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah segenap hatimu. Saya pelajari kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama, kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati karena saya percaya Tuhan akan menuntun kita, Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan mengarahkan setiap kehidupan kita sesuai dengan apa yang Dia anggap baik buat setiap kita. Sehingga akhirnya, saudaraku, hari ini kita mengerti kalau kita menyerahkan hidup kita, percaya untuk kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Dia yang akan mengarahkan kita, Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan membawa kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga akhirnya hidup kita penuh dengan tuntunan. Betul, ada orang-orang yang mungkin akan
akan mengecewakan kita. Betul, mungkin ada orang-orang yang mungkin akan merancangkan yang jahat dalam hidup kita, tapi selama Tuhan yang menuntun langkah kita, maka Alkitab tergenapi. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati karena kita hanya memiliki kekuatan terbatas. Kita memiliki kemampuan terbatas. Kita memiliki perasaan terbatas. Kita memiliki segala sesuatu dengan segala keterbatasan. Karena itu kita perlu percaya. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berserah. Ketika kekuatan kita udah nggak kuat lagi, kita berserah. Kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Karena itu, dua hal ini saya bagikan buat setiap kita, sehingga di pagi hari yang cerah ini, saudaraku, kita memulai hari dengan kepastian. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya segala sesuatu baik adanya. Ketika saya percaya segala sesuatu baik adanya, karena tangan Tuhan yang menopang saya, maka apapun yang saya kerjakan akan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tetap percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Kami tidak mau bergantung dengan kepintaran kami. Kami tidak mau so tahu, karena mulai hari ini kami mau percaya kepada Tuhan sepenuh hati kami. Tuhan, tolong kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap teman-teman Bible and Coffee yang menyaksikan pada pagi hari ini. Tuhan, jamah kami, sehingga hidup kami penuh dengan ketergantungan kepada Tuhan, sehingga akhirnya kami bawa masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Doa hamba menyertai setiap mereka yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap andalkan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.